Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bertemu kembali bersama kami di channel Santri Sarjana. Bagi teman-teman yang baru tonton channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen serta share apabila konten ini dirasa bermanfaat. Oke, teman-teman, dalam kesempatan kali ini kita akan berdiskusi bincang santai bersama Bapak Kepala Desa, salah satu desa yang ada di Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, desa tepatnya itu Desa Sumberkenjono. Beliau memiliki ide-ide kreatif, beliau memiliki wawasan yang membangun untuk kemajuan desa setempat, yaitu Desa Sumberkenjono, Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi. Beliau bernama Bapak Husnan. Assalamualaikum, Pak Husnan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat hari ini, Pak Husnan? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Hari ini kebetulan hari libur ngantor, hari Sabtu, jadi kita bincang santai atau wawancaranya ketepatan di gazebo belakang rumah beliau. Kita boleh minta waktunya ya, Pak Husnan ya? Boleh. Wawancara, bincang santai saja, Pak Husnan. Jadi gini teman-teman, Desa Sumberkenjono itu adalah salah satu desa yang ada di Wongsorejo, Banyuwangi. Memiliki keunikan kalau menurut saya, yaitu memiliki pasar namanya RTH. RTH itu kepanjangannya apa? Ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau. Nah, kebetulan saya berkunjung ke sini sudah sekitaran 2-3 kali meliput kegiatan-kegiatan serta keramaiannya, terutama di malam hari. Ini sangat menunjang sekali untuk perkembangan ekonomi masyarakat, terutama masyarakat sekitar sebagai pedagang kaki lima atau beberapa unit ekonomi yang berputar di sana. Tapi untuk lebih lanjut, sebelum kita berdiskusi masalah desa dan RTH, kita ingin lebih tahu dulu tentang profil latar belakang Bapak Husnan ini. Tentunya ide-ide itu tidak akan terlepas dari latar belakang serta pengalaman dan pendidikannya beliau. Bisa diperkenalkan dulu Pak Husnan, kira-kira Pak Husnan ini dari keluarga mana, pendidikannya gimana waktu masih kecil, Pak Husnan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, nama saya Husnan. Saya lahir 30 Juni tahun 57. Lumayan nih. Sudah sekitaran 60 berapa umurnya, Pak? 67, setengah hampir 68. Hampir 68 ya. Pendidikan SLTA, kemudian dalam hal keluarga, saya anak 4 dari 2 ibu. Karena dulu penyakit emah saya, Mas, punya penyakit emah, maberak matemor. Maberak matemor. Bukan mah perut, enggak, maberak matemor. Jadi yang timur 2, yang barat dapat 2 yang ini. Alhamdulillah, punya putra semua, Pak ya? Iya, 2. Cucu ada 4, lumayan. Alhamdulillah. Mungkin apa lagi? Kalau pribadi. Pendidikan terakhir SLTA-nya di mana? Di Banyuwangi. Di Banyuwangi. Kebetulan ngambil jurusan apa dulu, Pak? Saya sosial, Mas. Oh, IPS ya? Sosial. Berarti nggak sampai lanjut sarjana atau S1? Enggak pernah kuliah saya. Nah, sekarang kan menjabat sebagai kepala desa. Sebelum menjadi kepala desa, profesinya Pak Husnan apa dulu, Pak? Saya sebelum jadi kepala desa, saya ini lebih ke sekdes. Cari dulu. Pernah jadi cari di sini? Cari 37 tahun saya. Atau sekdes. Lumayan, tuwek ning desa. Betul. Kemudian saya pensiun tahun 12. Kan PNS, Mas. Betul, 2012 ya. Pensiun 12, kemudian pengen cari penghasilan tambahan, saya di proyek. Proyek apa, Pak? Jalan tol pertama di Krian. Kemudian di Leces itu Probolinggo. Oh, di Probolinggo. Wah, ini teman-teman masyarakat Probolinggo ternyata salah satu penggarap jalan tol yang di Probolinggo Timur atau Barat, Pak? Timur, yang Probolinggo Timur. Oh, Probolinggo Timur. Pintu ini ada keluar masuk. Salah satunya adalah Pak Husnan. Kalau boleh tahu, itu PT-nya sendiri atau gabung sama teman-teman? PT sendiri, PT SWI namanya. PT SWI ya. Pak Husnan sebagai apa di PT tersebut? Direktur. Direktur. Komisarisnya, Pak? Komisarisnya namanya Pak Gunawan. Memang bergerak di kontraktor ya? Enggak, baru aja ini untuk jalan tol ini. Awalnya lebih ke
perikanan, pertambangan, perkebunan gitu. Berapa tahun Pak di PT tersebut ngurusin tol di Probolinggo? Saya 3 tahun. 3 tahun. Dari tahun 16 sampai 19. Berarti lumayan banyak pengetahuan Pak Husnan tentang Probolinggo ya? Iya, paling tidak adalah yang bisa disampaikan barangkali diperlukan. Pengalaman di Probolinggo. Pengalaman waktu ngurusin proyek tol di Probolinggo gimana Pak? Ya alhamdulillah proyeknya lancar. Cuman kalau saya lihat dari segi lingkungan, itu kan daerah Botoh, bawahnya Bromo itu kan digali. Betul. Akhirnya jadi banyak lubang-lubang di sana, lubang besar maksudnya, apa lah ngarani itu. Kan untuk tanah uruk digali Mas, sampai dalam. Sekitar ada 30-40 meter kedalaman. Betul. Di bawah Bromo itu. Saya 3 tahun di sana. 3 tahun di Probolinggo ya? Mulai timurnya Grati sana, pengerjaan sampai Leces. Sampai pintu tol Ces itu Pak? Itu gerbang. Kalau yang tol sekarang Pak dari Leces ke Gending, sama Gending sampai Paiton? Saya sudah ndak aktif di PT sudah. Lebih ke masyarakat ini, ke desa ini, bawa rakyat pulang kampung Pak ya? Pulang kampung. Ya betul. Jadi ternyata beliau ini sebagai seorang PNS, ternyata beliau juga pengusaha Pak ya? Pensiun langsung di usaha itu. Usahanya enggak nanggung-nanggung teman-teman, langsung di proyektor. Kira-kira nanti kalau sudah masuk ke Banyuwangi pingin masuk di proyek lagi enggak Pak? Ya kalau kita kan pakai konsultan Mas. Kalau menguntungkan ya ikut juga kan gitu. PT-nya masih tetap berjalan ya? Ada. Alhamdulillah teman-teman. Jadi memang salah satu jalan rezeki yang terbesar itu adalah jadi pengusaha Pak ya. Apalagi pengusahanya sampai kena proyek tol, ya insya Allah penghasilannya juga lumayan. Pengalaman apa lagi Pak mungkin yang bisa diceritakan ke teman-teman terutama generasi muda yang malas untuk berwirausaha Pak? Kalau usaha saya hanya di jalan tol itu sampai ekspansi, istilahnya kan sampai di Krian sana saya. Iya. KLBM, Krian, Legundi, Bunder, Manyar itu. Masuk Gresik kan itu. Iya betul, di Gresik. Yang menginspirasi Bapak sama teman-teman untuk berwirausaha di proyektor apa kira-kira? Ya pengennya ke depan kan kita santai tapi dapat penghasilan kan gitu. Artinya apa? Kita beli tanah di Situbondo itu kan berupa gumuk. Punya tanah juga di sana, aset Pak ya? Desa Sumberanyar, Sumber Penang itu, Melandingan. Kecamatan Melandingan. Iya. Di situ kita beli 39 hektar di sana. 39 hektar? Nah, cuman di dalam kandungan di dalam gumuk itu kita kan pakai geolistrik. Bisa dilihat dalam gumuk ini apa gitu. Di situ lebih ke batu Mas, andesit istilahnya kan, batu. Di sana seandainya itu pasir ya podo karo nyetak duit. Pasir kan langsung jual bisa. Kalau batu butuh proses. Iya, emas hitam pasir itu. Iya. Oh berarti di samping ngurusin proyek juga punya aset di Situbondo, Melandingan itu Pak? Keseluruhan di Situbondo ada 90 hektar. 90 hektar aset perusahaan Pak ya? Wah lumayan ini teman-teman. Sumber kolak juga ada di Artirejo Panji ada. Semoga nanti ketika tol Probolinggo Banyuwangi sudah masuk di Situbondo kena imbasnya Pak. Iya. Amin. Dan lagi kan kita lebih ke tenaga kerjanya itu Mas. Pemberdayaan Pak ya? Iya. Jadi anak-anak yang terutama anak muda yang baru lulus itu kan bisa kita rekrut untuk mandiri gitu. Betul. Jadi salah satu kalau kita berwirausaha bisa bermanfaat kepada generasi yang lain untuk berbagi. Betul. Terima kasih Pak, mungkin itu sekilas tentang profil dan pengalaman Bapak sebelum jadi kepala desa. Nah sekarang ini menjabat sebagai kepala desa mulai tahun 2019 sampai 2025 ya Pak? Betul. Kira-kira yang melatar belakangi atau keinginan Bapak untuk mencalonkan diri dulu sebagai kepala desa apa Pak? Kan sudah pensiun jadi PNS ini, sudah berwirausaha, sudah enak ngurusin proyek, kok malah kembali ke kampung, ke desa Sumberkencono? Pengen desa ini Sumberkencono ada perubahan gitu loh. Artinya perubahan kemajuan gitu.
Dan ketika jadi kan punya program namanya RPJMDes, RPJMDes, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa itu. Oke. Dalam satu periode itu namanya RPJMDes. RPJMDes. Jadi saya lebih ngedepankan pertama ya kesehatan, Mas. Cuman kebetulan baru dilantik musibah itu corona itu tahun 20 langsung lantik langsung corona. Langsung corona. Ya pertama kan kesehatan dulu, Mas. Jadi biar sehat rakyatnya. Kalau sehat nanti lebih ke pendidikan kan gitu. Bisa sekolah, bisa Sekolah. kerja. Kalau udah pendidikan nanti baru ke perekonomian kan, ekonominya. Gitu. RPJMDes-nya selain kesehatan apa dulu, Pak? Ya kesehatan, ya semua usaha yang ada di desa ini. Masyarakatnya mata pencarian petani ya pertanian kan gitu. Contoh pembangunan lebih ke drainase, saluran-saluran air yang di sawah itu untuk kelancaran airnya di situ. Ini lebih ke pemulihan ekonomi sekarang kan. Betul. Makanya termasuk kasihan nama warga yang PKL itu sudah mulai 20 kan tidak bisa jualan itu. Ya gara-gara corona, Pak. Mau jualan aja harus nunggu ada hiburan di desa mana aja dia datang. Kalau sekarang sudah netep, tidak kemana-mana itu sudah. Ada program RTH namanya teman-teman. Iya. Nah, kira-kira idenya RTH ini gimana, Pak? Munculnya dari jenengan, dari masyarakat atau ada? Dari saya sendiri. Alhamdulillah. Jadi ya. warga ini kan sudah habis kena musibah, harusnya ada apa namanya lapangan kerja di situ. Betul. Kebetulan apa namanya kita mampu, jadi saya langsung bangun di situ. Ada 32 lapak di situ. Ternyata saya pikir awalnya siapa yang nempati nanti ini kalau sudah jadi. Ternyata masih kurang. Lahannya kurang, Pak ya? Kurang lapaknya itu. Itu pun tidak gampang untuk PKL, harus kita atur juga. Contoh itu ada pentas itu. Ya. Jadi kalau yang jualannya itu dagangannya sama, harus kita pecah. Yang selatan satu, utara satu kan gitu. Kalau enggak persaingan ini repot di desa kan repot. Iya, betul, betul. Ada yang laris jualannya, ada yang enggak, nanti bisa tukaran. Berarti juga sudah dipertimbangkan sama pemerintah desa, Pak ya. Jadi dipisah yang jualannya sama, misalkan Cilot ya selatan satu, utara satu kan gitu. Itu dikelola BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, atau langsung ditanganin kepala desa, Pak? Sekarang saya lebih ke paguyuban. Jadi diserahkan ke paguyuban PKL sendiri, paguyuban pasar sendiri. Kan tuh ada 3, Mas. Iya. Ada pasar kambing. Oh iya. Belakangnya pasar kambing, ada pasar desa, juga ada PKL-nya. Yang di dekat pentas itu PKL, Pak ya. Kanan kirinya. Jadi kalau pasar hewane, pasar kambing itu hari Rebo. Setiap hari Rabu. Pasaran nggih. Jadi pengen saya uang itu bisa berputar di desa Sumber Kencono, Mas. Ternyata kalau malam hari juga saya lihat berhasil lah istilahnya. Iya, lumayan ramai. Dalam angen-angen wis saya bangga lah. Alhamdulillah. Warga kita apa namanya bisa dapat uang, dapat penghasilan di situ. Kalau boleh tahu itu dananya habiskan berapa, Pak, bangun? Sekitar 1,8 nih, Mas. 1,8 dari DD atau BK, Pak? Rencana dari DD, Mas, tapi nggak nutut, Mas. DD itu kan hanya 900-an. Iya. Jadi berarti bangun pakai dana pribadi, Pak? Sementara pribadi dulu. Masya Allah. Berarti untuk pengembangan ekonomi masyarakat Sumber Kencono, Pak Kades adalah mengeluarkan uang kas pribadi. Ditalangi lah istilahnya, Pak ya. Bangun kan nggak harus pakai uang, Mas. Harus pakai kepercayaan juga. Ada tender ya? Ya, ada misalkan toko itu kalau saya yang apa namanya minta kan langsung kirim, enggak mikir kapan bayarnya kan gitu. Nah, ini karena kepercayaan kan. Ya, salah satu kecerdikan kepala desa bisa membangun tanpa dana. Iya. Ada kepercayaan. Semua toko-toko, ayo kirim semen ya dikirim kan gitu.
Betul. Jadi karena kepercayaan aja. Berarti desa untuk membangun sebetulnya kan dananya nomor sekian, Pak ya. Iya. Paling tidak ada ide, kepala desa punya relasi, punya jejaring, Iya. punya temen. Kalau masalah membangun, insya Allah gampang. Iya. Dana menyusul. Nyusul. Ya walaupun jalan ini Hotmik apa ini kan Dari gitu, kontraktor. Mas. Dibangun dulu, Pak ya, bayarnya. Iya, karena akhirat. kalau dari Pemda apalagi ini jalan kabupaten. Kalau dibangun desa kan ya lucu. Kok sombong desa membangun punya kabupaten kan. Bangun kabupaten. Akhirnya karena yang lewat juga orang desa, kalau tidak selesai ya selesaikanlah itu dulu. Kurang berapa itu kan gitu. Iya, hebat. Harus berani, kalau tidak berani gitu ya kapan lagi. Betul. Ini yang perlu ditiru sama kepala desa yang lain ini. Nunggu-nunggu. Ya. Penataan PKL di RTH itu bayar atau gratis atau ada uang kas gimana, Pak? Awalnya itu gratis, Mas, semuanya gratis itu. Jadi setelah berjalan 1 tahun, ini ide dari paguyuban itu sendiri. Karena biasanya untuk listrik aja saya itu yang bayari. Oh gitu ya, betul. Itu kan kalau malam banyak lampu-lampu, Pak ya. Iya, akhirnya punya ide, kasihan sama Pak Lurah ini. Akhirnya ditarik retribusi itu 3.000 per 3.000 per orang, per penjual PKL. per PKL. Untuk bayar listrik itu. Akhirnya saya sudah tidak membayari listrik lagi sudah. Alhamdulillah. Berarti masyarakat pedagang itu antusias, Pak ya. Iya, mendukung karena program ini. merasa dia diuntungkan penghasilan di situ, penerima manfaat lampunya juga. Betul. Iya, lampunya kan rame. Iya. Masa jualannya gratis itu? Iya. Hanya untuk lampu saja. Nah, giat-giat untuk meramaikan RTH itu ada kegiatan apa biasanya, Pak? Ya, kadang tak cari artis, kadang. Oh gitu. Kadang lokalan juga di pentas itu. Untuk kesenian yang ada di desa ini silakan kalau mau tampil di sana malam minggu. Jadi tinggal tampil aja, nanti kan banyak yang datang, otomatis PKL juga dapat uang. Betul. Banyak yang beli. Banyak pengunjung, banyak masyarakat, PKL-nya lancar. Itu diadakan setiap malam minggu atau 1 bulan atau berapa? Keinginan saya itu setiap malam minggu, cuman kadang ada yang lucu juga. Maksud saya sambil mempromosikan kesenian itu sendiri. Kadang mau disuruh tampil tuh minta kas, saya enggak mau. Oh gitu. Betul. Iya, kan sudah dikasih fasilitas, iya, Pak ya. Fasilitas tinggal gratis. tampil daripada latihan di rumah kan. Di situ banyak orang. Dipromosikan, minta kas, kadang mintanya 3.000, 3 juta. Ya enggak mau saya. Seharusnya itu dijadikan momentum, Pak ya. Iya. Bagi seniman-seniman terutama yang ada di Sumber Kencono atau Wongsorejo. Itu sudah berjalan apa saja, Pak, selama pembangunan PKL? Kegiatannya misalnya seperti apa? Ya, kadang ada pasar malam contoh itu kan juga pengen ngeramein. Pengajian yang banyak, Mas. Pengajian ya. Ya, cuman kalau pengajian sebesar segede apapun kan jarang yang jajan istilahnya orang sini. Bawa bontot sih, bawa bekal. Wah, bekal dari bawa rumah. bawa tiker. Jadi makan bersama di situ, jarang yang jajan. Katanya PKL, walaupun rame standar, Pak. Penghasilannya standar gitu loh. Iya. Ya mungkin biar fokus ke pengajiannya jadi ya enggak apa-apa lah, yang penting tahu di sini kan ada RTA, nanti satu saat punya uang kan datang pengen jajan. Pengen berkunjung, pengen nyantai sama keluarga. Nah, kira-kira apa namanya, di samping kegiatan atau program pelaksanaan RTH di desa untuk desa smart atau desa cerdas itu sudah berjalan apa belum di Sumber Kencono? Jalan, Mas. Cuman kalau tentang itu saya enggak ngerti masalah IT, itu sekdes ngerti. Sekdes ya. Iki ana Pak Mutin, Mutin go. Iki lo wawancara tentang desa. Nyangkut IT aku lah gak ngerti nih IT Tin. Kono nek iso kene. Bisa setelah ini nanti, Mas ya. Iki operator pula ya Oh, operator desa. Operator desa. Berarti termasuk website sudah punya, Pak ya, di desa, Pak ya? Kan ana Den Sanden. Subhanallah. Berarti kan sudah mulai mau berkembang. Masuk desa mandiri atau desa? Masih belum, Mas, belum mandiri. Belum mandiri. Kecamatannya 2 yang mandiri. Sumber Kencono belum. Desa Wongsorejo sama Bajulmati. Itu desa induk kan. Oh, gitu. Kita kan pecahan Bajulmati.
Jadi induknya dulu kan 2 desa, 1 kecamatan. Wongsorjo itu kan 2 desa, Bojolmati dan Wongsorjo. Wongsorjo dipecah Pak ya. Dipecah Alasrejo sampai Bangsring, yang Bojolmati, Kencono sampai Watu Kebo. Jadi 12 desa. Nah, kira-kira dari beberapa program di desa ini harapannya Bapak Kades untuk masyarakat bagaimana Pak? Ya pengennya ya masyarakat ini apa namanya juga kan kita berdayakan Mas. Iya. Ojo rakyat itu vakum, selalu ambil bagian setiap kegiatan kan. Kan yang untung juga rakyat Mas. Betul, betul. Ya nggak bosan-bosan kalau sama masyarakat. Karena dari SDM-nya sendiri Iya, macam-macam. latar belakangnya berbeda-beda Pak ya. Ya mungkin yang pendidikannya agak tinggi bisa mengerti. Iya. Oh ya, kalau untuk kegiatan kesehatan tadi disampaikan untuk penanganan stunting gimana Pak di Sumber Kencono? Ini Ya. kan lagi jadi program nasional stunting. Iya, stunting. Ya kita ini ngasih bantuan Mas. Kan kita punya posyandu Iya. untuk balita, baduta 5 tahun dan duta 2 tahun. Iya. Itu kita kasih PMT, pemberian PMT. makanan tambahan. Ya. Penambahan gizi ya. Menunya dari puskesmas itu, dari bagian gizi puskesmas. Gizi Puskesmas. Di anggarannya besar juga itu Mas. Iya. Kalau yang sekarang ini masih 5.000 per anak anggaran PMT-nya. Nanti tahun depan ini harus naik, ini paling tidak 7,5. Kalau 5.000 dapat cilok tok wih. Alhamdulillah ini paling tinggi daripada desa-desa lain. Nggih. Biar semangat. Terus juga kadernya kita Iya. punya kader setiap posyandu kan ada 5 Ada kader ya. kader posyandu dari ibu-ibu itu. Penggerak kesehatan ya. Nggih, 10 pos jadi ada 50 kader satu desa. Semangat berarti Pak ya. Nggih. Kayaknya kan kalau kader-kader itu istilahnya nggak ada gaji Pak. Ada Mas di sini insentif. Oh, Jadi gitu. setiap Dianggarkan dari Dede Pak ya. iya. Wah, tambah Setiap semangat Ibu pelaksanaan itu 100.000 Mas. Subhanallah. Jadi gantinya kalau ke Tegal itu buruh itu mungkin 80, tapi kalau ke posyandu itu 100 insentifnya 100.000 ya. per pelaksanaan guys. Setiap pelaksanaan itu 100.000 anggaran. Berarti bukan hanya program yang disampaikan oleh kepala desa juga didanai. Iya harus Mas. Betul, Orang betul. punya keluarga. Kalau kerja dapat 50 ya kita kebetulan tertinggi kemarin 100.000 itu. Yang lain hanya 70, Ya itu Pak. 50 nggih. Itu dari Dede juga Pak. Iya. Iya betul. Terima kasih waktunya Pak Usnan. Nanti kita lanjut wawancara diskusi sebentar. Kebetulan di sini ada Bapak bagian operator ya, Nggih, Kesra ini. Kak Kesra ya. Nanti kita akan berdiskusi Kesejahteraan rakyat. seputar Kesra ya Kesro urusan. urusan seputar smart kampung atau desa cerdas yang dilandaskan oleh Kementerian Desa beberapa tahun yang lalu. Ada lagi Pak Usnan yang perlu disampaikan terutama kepada generasi muda. Bagaimana kita punya kesadaran untuk bersama-sama membangun desa. Ini kan istilahnya kan kalau dari Kemendes itu kan bukan membangun desa tapi desa membangun gitu kan. Iya. Iya. Ya mungkin kalau namanya anak muda, pertama ya harus belajar apa komunitas atau berorganisasi, biar tahu apa namanya program-program di desa. Contoh misalnya masuklah Karang Taruna misalkan, atau lembaga-lembaga kepemudaan yang lain kan banyak. Ada komunitas di sini juga, komunitas apa Din? Pemuda 78 misalkan, ada PAMKA, ada untuk kepemudaan. Kegiatan kepemudaan. Itu lain Karang Taruna Pak ya? Lain. Komunitas saja. Makanya kalau ada kegiatan kita tinggal nutuk tok. Ayo kan gitu kalau sudah ada. Di banyak itu kepemudaan. Misalkan Agustusan kemarin HUTRI ya tinggal itu. Tinggal dulu kita iki ayo itu langsung gerak. Langsung bergerak. Berarti sudah punya kesadaran untuk membangun desa bersama-sama Pak ya? Iya. Alhamdulillah. Mungkin dari beberapa kegiatan dan program itu sudah pernah dapat penghargaan Pak dari Bupati atau dari siapa? Desa Sumber Kencono? Belum Mas kalau kegiatan kemasyarakatan. Tapi oleh Dinas Pariwisata. Oh iya, kalau yang apa namanya
Setiap tahun kita dapat itu PBB, Mas. Apa itu, Pak? Pelunasan pajak bumi bangunan itu. Iya. Selalu lunas kan kita selalu dapat. Termasuk dapat proyek-proyek ini kan Karena dari lunas PBB-nya ya? rewardnya PBB itu. Nggih. Ya. Berarti kan kesadaran masyarakat untuk bangun pajak tidak perlu disuruh lagi. Nggih. Kadang-kadang orang ganggu pajak apa katanya kepala desa. Terima kasih Pak Usman atas waktunya. Ada lagi yang perlu disampaikan? Cukup mungkin? Cukup, Mas. Cukup. Semoga pertemuan ini atau bincang santai ini bisa menginspirasi teman-teman. Jadi kita sebagai warga negara, terutama di desa masing-masing, ayo bersama-sama kita membangun desa. Jadi dari pemerintah pusat itu bukan membangun desa, tapi desa membangun. Harusnya kita punya kesadaran sendiri untuk membangun desa kita masing-masing. Itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, masih tetap di episode yang pertama, yaitu kita tadi sudah bincang santai bersama Kepala Desa Bapak Usnan, Kepala Desa Sumber Koncono, Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi. Nah kebetulan ini juga hadir bersama kita di sini yang terhormat Bapak Lukman Hakim SSY sebagai Kasih Kesra di Desa Sumber Koncono. Beliau juga menjadi penanggung jawab program dan kegiatan Smart Desa. Bisa diceritakan Mas seperti apa kegiatan Smart Desa yang ada di Sumber Koncono ini? Ya, baik, terima kasih. Jadi intinya pertama kita harus banyak bersyukur seperti itu. Ya. Yang kedua gini, untuk saya menjelaskan tentang Smart Desa di Desa Sumber Koncono itu memang seperti yang disampaikan visi misi oleh Pak Kades tadi, dan juga Desa Sumber Koncono itu akan mewujudkan menjadi desa mandiri yang pertama melalui bidang pertanian, kelautan, pembangunan, pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan industri kecil. Jadi beranjak ke Smart Kampung, di dalam Smart Kampung itu jadi untuk memudahkan masyarakat mengurus apa saja pelayanan baik dari segi KTP, kartu keluarga, jadi akte kematian, akte kelahiran, BPJS seperti itu. Jadi bisa diurus melalui Smart Kampung itu sendiri seperti itu. Berarti sudah ada webnya Mas ya? Sudah ada webnya. Nama webnya? Jadi Sumber Koncono, www.sumberkencono 913 Gmail ya. Seperti itu. Itu berjalan mulai tahun kapan? Kalau berjalannya itu mengikuti pemerintah kabupaten. Jadi program itu selalu kita bersinergi dengan kabupaten Banyuwangi seperti itu. Berarti kalau sudah ada program Smart Kampung ini, fasilitas juga sudah mewadai ya di kantor desa ya? Insya Allah seperti itu. Berarti kan didukung penuh sama kepala desa. Jadi kepala desa mendukung, masyarakatnya juga harus sinkron. Jadi ketika sekarang ini kan tahun atau zaman dengan digital. Dunia jadi digital. Kita sebagai pemerintah desa harus mengenalkan ke masyarakat bagaimana caranya memakai aplikasi seperti itu, memakai dengan pengurusan administrasi cukup dengan HP seperti itu. Betul. Jadi harus sejalan seperti itu antara pemerintah desa dengan masyarakat seperti itu, Mas. Berarti selama ini ada kendala enggak dari kegiatan Smart Kampung ketika diaplikasikan ke masyarakat? Kalau kendala, memang berbicara kendala memang banyak sekali, karena masyarakat yang berawal dari tidak tahu menjadi tahu itu prosesnya panjang sekali. Seperti itu. Harus bukan hanya ngasih tahu tapi harus menuntun seperti itu. Ibu cara mendapatkan aplikasi ini dari mana, dari Play Store. Kita harus ekstra sabar untuk melayani masyarakat itu sendiri seperti itu, Mas. Yang dikirim per kelompok ke apa gitu? Jadi pendataan apa? Untuk pendataan kelompok itu ada, jadi di Banyuwangi itu sendiri ada namanya itu SDGs. Jadi SIG-NG, terus ada juga pelayanan SPM itu melalui TKPK, banyak programnya. Jadi ketika kita masuk ke program itu, kita itu tidak harus seperti dulu lagi. Jadi kalau dulu mau pengurusan seperti SPM itu surat pernyataan miskin. Contohnya, orang sakit asalkan memenuhi kriteria 18 kriteria
seperti memang rumahnya tidak layak, Ya. tidak keramik, tidak punya sepeda motor atau mata pencariannya di bawah 200, itu kita bisa bantukan lewat SPM. Pengobatan berapa puluh juta kita akan cover di sana, seperti itu. Jadi pengurusannya itu cukup lewat namanya aplikasi TKPK. Kita tidak harus datang ke dinas sosial seperti itu. Mall publik itu. Kalau mall publik itu bagian pengurusan administrasi. Tapi kalau bagian nanti kesehatan itu ke dinas Langsung sosial. ke dinas. Iya, ke dinas. Kita tidak harus datang ke sana. Berarti cukup di HP. Cukup di HP. Itu sudah berjalan di Sumber Bisa Konjono ya. berjalan, alhamdulillah. Ini bisa menjadi inspirasi bagi pegiat desa semuanya. Iya. Jadi kita punya program harus didukung oleh masyarakat, oleh kepala desa, didanai juga tentunya Ya, kan Mas ya. pastinya. Dan yang tak kalah penting bagaimana pegiat desa, perangkat desa betul-betul mengawal kegiatan ini, program ini kepada masyarakat. Tidak cukup disampaikan saja. Sabar melayani. Mengabdi. Apalagi latar belakang masyarakat desa rata-rata masih menengah ke Ya, bawah. betul. Selain kendala Mas, ada mungkin yang perlu disampaikan untuk masyarakat Sumber Konjono terkait Smart Kampung? Ya, intinya seperti yang Pak Kades itu, Pak Kades selalu mensupport. Jadi untuk warga yang ingin mengadakan kegiatan apa saja, Pak Kades tidak pernah menolak seperti itu. Dengan ayo support, jadi tunjukkan kita punya potensi. Dari potensi itu perputaran uang ada di Sumber Konjono. Pemuda, jadi pemuda ada paguyuban seperti itu. Dan sekaligus bukan hanya omong kosong, jadi disediakan RTH di sana. Dari segi ekonomi UMKM disediakan juga, terus seperti itu. Jadi intinya pesannya Pak Kades itu selalu kami terapkan dari segi keamanan. Kalau keamanan mungkin harus saling menjaga. Jadi diibaratkan sapu lidi, kalau kita cuma satu itu sulit untuk untuk membersihkan ya. Tapi kalau kita bersatu, insya Allah bisa bersih. Dan pesan beliau selalu guyup, rukun dan lestari seperti itu. Untuk desa Sumber Konjono tercinta. Terima kasih teman-teman. Semoga ide, wawasan, kegiatan yang ada di Sumber Konjono ini bisa menginspirasi kita semua. Amin. Bisa melaksanakan kegiatan untuk masyarakat desa setempat. Itu saja yang bisa kita bincangkan hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.